Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Fauzan Batubara dari kelas TI K3, NIM 24356. Di sini saya akan melakukan presentasi, analisis, dan perancangan implementasi ekonomi sirkular pada industri. Pada kali ini saya menjelaskan sedikit gambaran umum industri yang dianalisis yang bergerak di sektor manufaktur pengolahan gula rafinasi. Profil industri. Perusahaan yang bergerak di industri pengolahan gula rafinasi, fokus utama perusahaan ini adalah memproduksi gula dengan tingkat kemurnian tinggi yang digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman. Berbeda dengan konsumsi rumah tangga, gula rafinasi memiliki standar kualitas yang lebih ketat sehingga proses produksinya juga lebih kompleks. Nah, di industri ini outputnya tuh nggak ditujukan untuk konsumsi rumah tangga secara langsung, melainkan bahan baku industri makanan dan minuman. Artinya perusahaan ini berada pada rantai pasok industri besar dan memiliki kualitas yang sangat ketat. Di sini ada contoh gula rafinasinya itu sendiri. Nah, gula rafinasi itu tuh mempunyai tingkat kemurnian yang lebih tinggi dari gula konsumsi rumah tangga, terutama dari sisi warna, ukuran kristal, dan kadar sukrosa. Karakteristik produk ini menuntut proses produksi yang stabil dan terkontrol. Oleh karena itu, sistem produksi yang digunakan adalah continuous process, di mana continuous process itu proses yang berjalan terus-menerus untuk menjaga konsistensi, kualitas, dan efisiensi biaya. Sistem produksi. Dari sisi sistem produksi, industri gula rafinasi umumnya menggunakan continuous process. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas kualitas produk, menekan biaya per unit, serta meningkatkan efisiensi energi waktu produksi. Sistem ini menuntut pasokan bahan baku dan energi yang konsisten. Nah, seperti yang saya bilang tadi, continuous process itu proses yang berjalan terus-menerus untuk menjaga konsistensi, kualitas, dan efisiensi biaya. Kemudian di sini ada struktur nilai rantai. Nah, pada sisi upstream itu terdapat raw sugar, energi, dan bahan kimia. Sedangkan downstream itu distribusi ke industri pengguna. Jadi, jika dilihat dari struktur nilai rantai, pada sisi upstream, perusahaan ini sangat bergantung pada pasokan raw sugar, air proses, dan energi. Di tahap midstream, dilakukan pemurnian melalui proses klasifikasi, evaporasi, dan kristalisasi. Sedangkan di downstream, produk gula rafinasi ini didistribusikan ke industri pengguna dalam skala besar. Struktur ini menunjukkan bahwa gula rafinasi itu sangat intensif material dan energi. Analisis model ekonomi. Apakah masih linear? Model bisnis industri gula rafinasi masih dominan linear, di mana bahan baku diolah menjadi produk dan limbah dihasilkan di akhir proses. Apakah sudah recycle? Beberapa praktik recycle sudah diterapkan, terutama pada pemanfaatan ulang air proses dan pengolahan baik produk tertentu. Apakah sudah sirkular? Arah menuju sirkular sudah mulai terlihat, tetapi masih pada tahap efisiensi. Operasional belum sempat pada transformasi model bisnis. Model yang digunakan saat ini mendekati take, make, use, dan dispose, namun berpotensi berkembang ke desain, produce, use, recover, dan regenerate. Jadi pada bagian ini saya menganalisis model ekonomi yang diterapkan dalam industri gula rafinasi secara umum. Nah, modelnya ini masih dominan
menggunakan model ekonomi linear di mana bahan baku diambil, diolah menjadi produk, digunakan oleh konsumen industri, dan pada akhirnya menghasilkan limbah. Meskipun demikian, perusahaan ini sudah menerapkan praktik recycle terbatas, terutama pada penggunaan air proses dan pemanfaatan beberapa byproduct. Namun praktik ini belum terintegrasi penuh ke dalam mesin desain sistem produksi secara menyeluruh. Jika dikaitkan dengan ekonomi sirkular, industri ini memiliki potensi besar untuk bertransformasi, khususnya pada aspek energi dan material. Saat ini modelnya masih berada pada pola take, make, use, dan dispose, tetapi ke depan berpeluang tuh untuk bertransformasi ke desain, produce, use, recover, dan regenerate. Artinya, perubahan tidak hanya pada pengolahan limbah di air proses, tetapi juga pada bagaimana proses sejak awal dirancang agar lebih efisien dan minim kehilangan sumber daya. Analisis material flow. Ada input, energi, output, produk, dan limbah. Di input utama, raw material menjadi bahan baku utama, didukung oleh air proses dan kimia pemurnian. Energi termal dan listrik digunakan secara intensif, terutama pada tahap pemanasan dan evaporasi. Output utama berupa gula rafinasi dengan spesifikasi kualitas tinggi. Limbah. Limbah yang dihasilkan meliputi molasses, filter cake, dan air limbah yang masih memiliki potensi pemanfaatan. Nah, pada alur material flow, proses produksi gula rafinasi, input utamanya adalah raw sugar, kemudian diproses dengan bantuan air dan bahan kimia permurni. Selain itu, ada energi yang digunakan, energi termal dan listrik digunakan secara intensif terutama pada proses pemanasan, evaporasi, dan untuk kristalisasi di proses tersebut. Nah, untuk output utama dari sistem ini, dari proses ini adalah gula rafinasi dengan kualitas tinggi, kemurnian yang tinggi, yang siap digunakan oleh industri makanan dan minuman. Namun, produk utama proses ini juga menghasilkan limbah dan byproduct seperti molasses, filter cake, dan air limbah. Nah, limbah sebenarnya masih memiliki nilai ekonomi potensial, baik untuk dimanfaatkan kembali, diolah lebih lanjut, maupun digunakan sebagai sumber energi atau bahan tambahan industri lain. Selain limbah padat dan cair, terdapat pula emisi yang sebagian besar berasal dari konsumsi energi. Oleh karena itu, efisiensi energi menjadi isu strategis dalam konteks produktivitas dan keberlanjutan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada diagram flow materialnya. Yang pertama ada raw sugar, air dan energi, kemudian diproses dan menghasilkan produk. Nah, di produk ini ada dibagi menjadi tiga lagi. Dibagi menjadi dua, ada produk utama dan byproduct. Dan di akhir juga terdapat limbah atau emisi dari sisa-sisa produksi atau sisa-sisa proses yang berlangsung. Strategi. Jadi strategi R yang digunakan di industri ini memiliki tiga. Yang pertama ada reduce, reuse, recycle, dan fokus yang difokuskan atau yang dipentingkan itu yang mana? Strategi R, reduce, reuse, dan recycle itu dilakukan melalui pengurangan energi dan air dengan meningkatkan efisiensi proses. Nah, strategi reduce ini dilakukan sebagai pengurangan konsumsi energi dan air dengan meningkatkan efisiensi proses. Nah, strategi ini paling paling realistis karena dapat berlangsung menurunkan biaya operasional. Nah, untuk strategi yang reuse,
diterapkan melalui penggunaan kembali air kondensat atau air proses sehingga mengurangi kebutuhan air baku baru. Sedangkan recycle dilakukan dengan memanfaatkan byproduct dan limbah tertentu agar tidak langsung dibuang. Nah, dari sisi nilai ekonomi, reduce dan reuse memberikan dampak besar karena berkaitan dengan efisiensi input utama. Sementara itu, recycle lebih dominan diterapkan karena relatif murah dan sering didorong oleh regulasi lingkungan meskipun nilai ekonominya tidak selalu sebesar reduce. Nah, jadi strategi yang diterapkan itu yang lebih dominan adalah recycle. Karena recycle itu tuh diterapkan karena relatif mudah dan sering didorong dengan regulasi lingkungan, meskipun nilai ekonominya tidak terlalu sebesar reduce. Nah, mana yang paling realistis? Reduce paling realistis karena langsung menurunkan konsumsi energi dan air tanpa perubahan besar pada sistem. Mana nilai ekonomi paling tinggi? Reduce juga memiliki nilai ekonomi tertinggi karena dampaknya langsung terasa pada biaya produksi. Kenapa recycle lebih dominan? Recycle lebih dominan karena relatif mudah diterapkan dan sering didorong oleh regulasi, meskipun nilai tambah ekonominya tidak selalu paling tinggi. Desain closed loop system. Apakah bisa closed loop? Closed loop bisa diterapkan secara parsial terutama pada aliran energi, bukan pada produk akhir. Bagian yang bagian yang diubah dulu. Bagian pertama yang perlu diubah adalah utilitas dan proses pendukung karena lebih fleksibel dibandingkan proses inti. Nah, jadi di penerapan closed loop system ini dalam konteks industri ini memiliki sistem yang tertutup tidak dapat diterapkan secara penuh, tapi masih memungkinkan secara parsial, terutama pada aliran air dan energi. Reverse supply chain. Reverse supply chain tidak terlalu relevan karena produk tidak kembali dari konsumen. Chemical recycling. Chemical recycling terbatas karena karakter produk gula yang bersifat habis pakai. Nah, bagian yang paling realistis untuk diubah lebih dulu adalah sistem pengolahan air proses pemanfaatan byproduct. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal dan menekan limbah. Terkait dengan reverse supply chain, perannya tidak terlalu signifikan karena produk gula tuh bersifat konsumtif dan tidak kembali ke konsumen. Namun, pada sisi chemical recycling, masih terdapat peluang terbatas untuk memanfaatkan komponen kimia dari byproduct sebagai input industri lain. Dampak terhadap produktivitas. Perubahan cara pandang perubahan cara pandang produktivitas dapat mempengaruhi efisiensi material, insentif energi, waste intensity, emisi karbon. Nah, pada bagian ini menjelaskan bagaimana penerapan ekonomi sirkular mempengaruhi indikator produktivitas. Produktivitas tidak lagi hanya diukur dari rasio output terhadap input, tetapi juga dari efisiensi material, intensitas energi, waste integrity, dan emisi karbon. Penerapan sirkular ekonomi ini dapat meningkatkan efisiensi jangka panjang, tapi tidak selalu langsung meningkatkan profit dalam jangka pendek. Perusahaan justru dapat menghadapi peningkatan biaya akibat investasi teknologi dan penyesuaian sistem produksi. Nah,
Apakah ekonomi sirkular selalu meningkatkan profit? Tidak selalu dalam jangka pendek. Investasi sirkular bisa menekan profit, namun dalam jangka panjang meningkatkan efisiensi dan daya tahan bisnis. Namun, dalam jangka panjang, peningkatan efisiensi dan pengurangan risiko lingkungan dapat memberikan keuntungan yang kompetitif. Tantangan dan implementasi. Yang pertama ada teknologi. Tidak semua teknologi sirkular tersedia atau cocok dengan kondisi pabrik. Terus, eh, CapEx atau investasi awal relatif tinggi sehingga perlu analisis kelayakan ekonomi yang matang. Ada budaya organisasi. Perubahan menuju sirkular membutuhkan perubahan mindset dari sekedar efisiensi biaya menjadi penciptaan nilai jangka panjang. Regulasi semakin ketat. Ada bahan baku, harga bahan baku fluktuatif menciptakan tekanan sekaligus peluang. Nah, pada slide ini membahas tentang tantangan implementasi dari sisi teknologi. Tidak semua solusi sirkular setiap siap diterapkan di industri ini, tapi dari sisi CapEx, industri awal relatif tinggi, terutama untuk sistem efisiensi dan terutama pada sistem efisiensi dan air. Selain itu, terdapat tantangan budaya organisasi karena perusahaan menuju ekonomi sirkular membutuhkan perubahan pola pikir dan komitmen manajemen. Regulasi lingkungan memang mendorong sirkular ekonomi, tetapi juga menambah beban kepatuhan. Ditambah lagi, fluktuasi harga raw sugar mempengaruhi kelayakan investasi jangka panjang. Kesimpulan, rekomendasi implementasi ekonomi sirkular sebaiknya dilakukan bertahap, dimulai dari efisiensi energi dan air, kemudian prioritas strategi. Prioritas utama adalah reduce, diikuti reuse, dan recycle secara selektif. Visible 5 tahun. Secara realistis, penerapan parsial ekonomi sirkular sangat visible dalam jangka 5 tahun jika didukung investasi dan komitmen manajemen. Sebagai kesimpulan, penerapan ekonomi sirkular di industri ini lebih realistis dilakukan secara bertahap. Fokus awal sebaiknya diarahkan pada efisiensi energi dan air sebelum masuk ke sistem sirkular yang lebih kompleks. Strategi reduce dan reuse menjadi prioritas utama karena paling ekonomis dan mudah diimplementasikan secara keseluruhan. Transformasi menuju ekonomi sirkular visible dalam jangka waktu 5 tahun. Asalkan didukung oleh investasi yang konsisten, kebijakan internal yang kuat, dan komitmen manajemen. Oke, mungkin cukup sekian dari saya presentasinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.